yang bikin badan gue seger terus. Sopra Citrus, anti enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Saudara, imbas banjir, jalur kereta api di Pekalongan sudah mulai bisa dilalui, namun hanya satu lajur rel saja yang bisa dilintasi rangkaian kereta dengan kecepatan terbatas dan ditarik dengan lokomotif khusus. Lokomotif khusus berwarna merah ini merupakan penarik rangkaian gerbong kereta api yang melintas di jalur hulu di Pekalongan. Sementara jalur hilir belum bisa dilewati karena kondisi ketinggian air banjir mencapai 13 cm. Adanya genangan air antara stasiun Pekalongan Stasiun Sragi menyebabkan beberapa kereta api mengalami pembatalan perjalanan dan juga perubahan pola operasi kereta api. Dalam 2 hari tersebut, sebanyak 4.915 penumpang yang membatalkan tiket mereka akibat adanya pembatalan dan juga perubahan pola operasi tersebut. Pembatalan tiket bisa dilakukan sejak tanggal keberangkatan yang terjadi tiket hingga 7 hari ke depan. Sebelumnya banjir di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah menyebabkan sejumlah perjalanan kereta tertunda. Salah satunya kereta Majapahit jurusan Kota Malang ke Jakarta yang sempat berhenti lebih dari 9 jam di stasiun Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Akibatnya kereta Majapahit tidak bisa tiba di Jakarta pukul 7 pagi menurut jadwal seharusnya. PT KAI mencatat ada 4.915 penumpang kereta api yang membatalkan perjalanan dan membuat calon penumpang di stasiun Tawang, Semarang menumpuk. Masyarakat yang terdampak masih bisa melakukan pembatalan hingga 7 hari ke depan dari tanggal keberangkatan tiket dan akan menerima biaya tiket sebesar 100% sesuai dengan ketentuan. Akibat pembatalan perjalanan kereta terhitung sejak 15 Januari hingga pukul 1 siang tadi, menyebabkan kerugian sebesar 3,5 miliar rupiah. Jadi gini, kalau akibat pembatalan KA sendiri ya, itu mencapai 3,5 miliar. Nah, belum, in total, sampai dengan kondisi hari ini ya, pukul 1. Nah, pembatalan ini kan masih terus bergulir ya. Jadi memang kalau kita bilang kerugiannya berapa, ini masih apa ya, masih berjalan lah seperti itu. SR, ya saat ini 3,5 miliar ya, akibat pembatalan KA. Untuk pengembalian tiket saja. Untuk service recovery ini belum kami hitung karena kami 4 hari. Sejak 15 sampai dengan 18 pukul 1 tadi. Lalu bagaimana penanganan banjir di sekitar rel kereta api yang berdampak pada pembatalan sejumlah perjalanan? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Ari, bagaimana penanganan banjir di sana sekarang? Apakah perjalanan kereta api sudah kembali normal? Selamat malam, Bagi dan juga saudara. Sudah malam hari ya, ini perjalanan kereta api baik dari arah Jakarta ke Semarang maupun Jakarta belum normal. Namun dari 2 lagi yaitu Juli Transit yang bisa dilewati hanya di saja. Kereta api yang melintas di stasiun ini hanya bisa maksimal 20 km per jam dan hanya bisa ditarik dengan lokomotif khusus yang disiapkan oleh PT KAI. Meski begitu, nanti juga saudara mesti sudah bisa dilewati, namun jalan kereta api banyak yang Ya, ternyata komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Ari Himawan mengalami kendala. Tadi yang kami tangkap dari laporan Ari Himawan, sedikit tadi saya tangkap bahwa sebagian sudah normal tapi belum sepenuhnya. Itu pun masih harus dilakukan upaya penyedotan dan peninggian rel di sekitar jalan ataupun jalur rel yang berada di Pekalongan, termasuk juga tadi ada penarik lokomotif penarik yang difungsikan untuk menarik gerbong dari
kawasan rel yang terendam banjir sehingga bisa dibawa ke tempat ataupun ruas rel yang tidak tergenang banjir. Dari informasi yang tadi sudah disampaikan bahwa saat ini masih terjadi genangan sekitar 10-13 cm di beberapa ruas rel yang ada di Pekalongan. Saudara, banjir di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara belum juga surut. Sejumlah kendaraan yang harus beraktivitas terpaksa menerobos genangan air sehingga membuat kendaraan roda 4 dan roda 2 memperlambat laju kendaraan mereka. Pemompaan air banjir sudah dioperasikan sejak pagi tadi dan masih terus diupayakan agar genangan air segera surut. Diperkirakan genangan air banjir berkisar 20 hingga 50 cm. 80% wilayah Jakarta Utara terendam banjir akibat hujan dan diperparah kenaikan air pasang laut atau ROP. Warga diimbau waspada dan mengikuti instruksi petugas serta meminta orang tua mencegah anak-anak bermain air banjir karena berbahaya. Untuk mengatasi banjir, seluruh rumah pompa yang berada di Jakarta Utara difungsikan dan ditambah dengan mengoperasikan 72 pompa mobile. Malam hujan turun dengan intensitas yang bisa dikatakan cukup ekstrim dan hampir 80% wilayah Jakarta Utara ini semuanya ada genangan. Dan tadi kami melintas di sepanjang jalan RE Marta Dinata, itu air sudah setinggi paha orang dewasa. Kemudian kali Ancol pun sudah rata dengan jalanan. Kami menghimbau sejak tadi melalui pengeras suara yang ada di mobil operasional, kami meminta mereka untuk segera pulang, untuk segera kembali ke rumah. Jangan ada yang bermain air untuk keselamatan dan keamanan diri. Saudara, jika sore tadi genangan air belum juga surut, lantas bagaimana dengan malam hari ini? Apakah banjir di Boulevard Kelapa Gading sudah surut? Ada jurnalis Kompas TV Zevanya Sitomoyang dan juru kamera Yogi Syahrevi di sana. Apakah banjir sudah surut di sana dan bisa dilalui dengan kendaraan sekarang? Ya Radi, kalau pantauan kami malam hari ini nampaknya genangan air di Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading Jakarta Utara ini mulai perlahan surut ya. Nah, meskipun tidak ada terlihat perubahan yang begitu signifikan, tapi terlihat di sini mungkin genangan airnya ini setinggi 10 hingga 20 cm karena ada sedikit perbedaan di mana kalau dari tempat titik saya melaporkan ini airnya sudah semakin cetek begitu ya. Sehingga kalau di belakang saya ini juga mungkin ketinggiannya sekitar 20 cm dan juga terlihat dari bagaimana kendaraan yang melaju. Anda bisa lihat di belakang saya ini mobil-mobil atau kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 ini mulai bisa melaju seperti biasa karena kalau di sisi kanan jalan ini airnya sudah tidak begitu tinggi. Jadi banyak ini kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 ini yang mengambil jalur sisi sebelah kanan jalan karena itu tadi saya katakan genangan airnya sudah mulai surut begitu ya. Dan terlihat juga kalau sebelumnya di sore hari tadi dari pagi siang sore hari tadi ini di jalan yang titik saya melaporkan ini cukup banyak tadinya beberapa pedagang-pedagang dan juga beberapa motor yang berhenti begitu ya dikarenakan masih ragu-ragu untuk melanjutkan perjalanannya ke arah MOI atau Mall of Indonesia karena cukup ramai ini kendaraan Radi dari arah Boulevard, Jalan Boulevard dan Mall Kelapa Gading begitu ya yang mau mengarah ke Mall of Indonesia. Yang tadinya masih sempat ragu tapi sekarang ini mobil masih tetap memutuskan untuk menerobos genangan air yang ada di Jalan Boulevard Barat Raya ini. Dan juga sementara itu kalau saya lihat di arah sebaliknya yang dari arah Mall of Indonesia untuk menuju ke Mall Kelapa Gading ini juga terlihat kendaraan sudah bisa melaju cukup normal Radi dan juga saudara. Karena kalau saya lihat penyedotan air atau pemompaan air di Jalan Boulevard Barat Raya hingga malam hari ini masih terus diupayakan
masih terus dilakukan begitu ya, yang dimana airnya ini dibuang ke kali terdekat begitu. Genangan airnya meskipun cukup membutuhkan waktu cukup lama begitu ya Radi, tidak bisa sebentar, tapi mulai terlihat perlahan air ini mulai surut di Jalan Boulevard Barat Raya ini, Radi. Ya, Z, tadi kan Anda dari kantor di kawasan Palmerah menuju ke Kelapa Gading pasti juga melintasi jalur banjir-banjir ini ya. Mungkin sepanjang jalan Anda menuju ke sana melakukan peliputan, apa yang Anda amati dan harus Anda waspadai yang juga bisa dibagikan kepada warga ketika besok mulai beraktivitas di hari Senin, Z? Ya Radi, yang tentu yang perlu diperhatikan kalau tadi perjalanan kami dari Palmerah menuju ke daerah Jakarta Utara begitu ya, ini memang dari sekitaran sebelum Jalan Boulevard Barat Raya ini memang tidak ada genangan air yang terlihat gitu ya sepanjang perjalanan, tapi memang dikarenakan cuaca yang cukup buruk dan sepertinya memakan cukup banyak waktu untuk genangan air ini bisa habis begitu dari Jalan Boulevard Barat Raya. Tentu yang menjadi perhatian warga sekitar sini untuk menuju ke kantor besok beraktivitas begitu ya, ini mungkin bisa memperhitungkan kendaraan yang akan digunakan, karena lagi-lagi diprediksi juga malam hari ini biasanya sering terjadi hujan begitu, sehingga warga ini bisa memperhatikan besok untuk kendaraan yang akan digunakan beraktivitas besok hari, Radi. Ya, dari mulai kendaraan yang digunakan dipertimbangkan apakah kendaraan pribadi atau kendaraan umum, lalu juga mungkin bisa diperhatikan juga waktunya ya. Jadi kalau mau ke kantor besok jangan terlalu mepet supaya tidak terlambat, sehingga bisa tetap tepat waktu sampai di kantor meskipun terhadang banjir di beberapa ruas jalan di Kelapa Gading. Baik, terima kasih Zevanya Situmeang dan juru kamera Yogi Syahrafi melaporkan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saudara, dua kubu di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah berseteru jelang kedatangan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kami hadirkan informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam.